materi. Perbekalan apa sih yang kira-kira nanti di sana harus kita lakuin? Ya, disimak baik-baik ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kenapa sih kita saya menyampaikan ini ya Bu ya, termasuk salah satunya untuk bisa mencapai kondisi istitoah kesehatan jemaah haji. Kondisi istitoah ini itu artinya jemaah yang mampu bisa ke sana secara fisik, secara mental, ya. Makanya kenapa bapak-bapak, ibu-ibu dilakukan pemeriksaan kesehatan, termasuk ya kesehatan lewat darah, kesehatan jiwa. Kemarin dicek juga nggak kesehatan jiwanya? Ya, termasuk itu. Dan itu termasuk ke dalam istitoah. Kalau misalkan dia lolos, dia mampu, berarti dia akan diluluskan untuk bisa berangkat. Ya. Yang kedua, untuk mengendalikan faktor risiko kesehatan haji. Faktor risiko itu kayak misalkan untuk jemaah-jemaah yang misalkan punya diabetes, punya jantung, itu bagaimana sih dia bisa mengendalikan itu nanti di sana. Ya. Yang ketiga, untuk bisa menjaga agar jemaah haji dalam kondisi sehat selama di Indonesia, selama perjalanan, juga sama pelaksanaan di sana, dan sampai dengan pulang lagi ke sini. Yang keempat, mencegah terjadinya transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar dan atau masuk ke Indonesia. Maksudnya transmisi penyakit ini adalah penularan penyakit. Kita di sana itu kan manusia banyak sekali ya Bu ya. Jadi akan ada beberapa kemungkinan untuk bisa penularan. Maksudnya salah satunya pilek, itu biasanya yang paling terjadi, sering terjadi ya. Terus kedua, untuk kelima, memaksimalkan peran serta jemaah haji ini dalam penyelenggaraannya. Lanjut ya Bu. Jadi periode haji itu ada sebelum Armusna. Armusna itu Arafah, Musdalifah, dan Mina. Periode yang kedua adalah masa puncak haji, yaitu di Armusna itu sendiri. Dan yang ketiga, pasca Armusna. Dan aktivitas kita di sana tuh rata-rata nih kita jalan ya, untuk tawaf aja 6-7 kilo. Itu 7 putaran ya. Untuk sa'inya sendiri 3 km, Mina Jamarotnya 14-15 km. Jalan dari terminal ke haramnya aja kira-kira 1 km. Itu kan luar biasa aktivitas fisiknya ya. Nah, jadi dari situ kita harus sering-sering olahraga. Dan 1 kilometernya itu rata-rata 1.200 sampai 1.500 langkah. Ya, itu ukuran 1 kilometer. Bayangin kalau misalkan 14 sampai 15 kilometer. Kalau misalkan kita nanti dapat di Armusnanya sektor 5, kemungkinan luar biasa jauhnya itu nanti. Nah, persiapan fisik yang harus kita lakuin ya. Pertama, periksa kesehatan. Periksa kesehatan kan udah ya Pak ya. Kalau misalkan di situ nanti ada saran untuk bisa konsul lagi sama dokter, dilakuin sekarang-sekarang nih ya. Kayak misalkan gula darahnya bagaimana, misalkan kayak ibu tadi ada yang tinggi gitu ya, itu gimana bisa stabil nih nanti pas kita berangkat ya gitu. Biasanya nanti di embarkasi pun nanti kita akan dicek-cekin lagi semua satu-satu, ditensi, ditanya-tanyain semua hasil labnya segala macam. Sebisa mungkin pada saat embarkasi itu semua nanti lolos ya, amin. Makanya tadi Pak Ustadz bilang kalau bisa 3 hari 4 hari sebelum kita embarkasi itu harus istirahat total. Jangan ratib, jangan apa ya, maksudnya boleh dilakukan sebelum itu. Jadi 3 hari sebelum kita berangkat ke asrama nih, kita udah istirahat total untuk bisa nanti istirahat di embarkasinya gitu. Terus yang kita lakukan kalau bisa setiap hari jalan kaki 15 sampai 30 menit ya gitu. Terus makanan yang bergizi sama hindari merokok, bapak-bapak. Mohon maaf ya, hindari merokok. Iya, buka puasanya kan ntar dijor ya, jangan ya Pak ya. Selanjutnya, minum obat teratur. Kalau misalkan bapak-bapak sama ibu-ibu yang mendapatkan dari dokter obat rutin, kayak misalkan darah tinggi, gula, itu harus teratur diminumnya ya. Terus hindari stres.
uh, rata-rata jemaah yang pernah saya tangani waktu di asrama haji Bekasi waktu tahun kemarin ya, mereka itu begitu sampai di asrama itu pada cemas semua, cemas, duh gimana nanti di sana ya, gitu kan. Nah dari itu makanya kalau bisa hindari stres, hindari lelah, stres ya, karena stres itu memicu nanti tensi kita jadi naik tinggi ya. Jadi jalanin aja, udah santai aja, jalanin aja prosesnya. Jangan terlalu dipikirin gitu. Kita jalanin aja prosesnya. Santai. Kepikiran mah boleh, tapi jangan terlalu dibawa ngebatin banget gitu. Ntar yang ada ntar dari situ berangkat di embarkasi, karena penentuan layak terbang tidaknya itu di embarkasi, itu di asrama haji. Itu penentuan layak terbang atau tidaknya. Biasanya kalau yang begitu kedapatan tensinya tinggi nih dicek di sana, itu nanti disuruh ke klinik. Kalau misalkan disuruh ke klinik dia tidak tertangani, rujuk rumah sakit, bisa berangkat di kloter berikut-berikutnya. Jadi nggak berangkat bareng kloter kita. Gitu, resikonya itu. Kemarin itu waktu saya tangani, ada yang tensinya begitu dicek itu 190. Kan kalau normalnya kan ibaratnya 130-140 masih aman lah ya. Nah, kebetulan jemaah yang kemarin saya tangani ada yang hampir 190 gitu. Pernya berapa banyak? Kenapa? Pernya berapa banyak? Pernya pokoknya di atas 100 sih Pak. Biasanya itu udah termasuk tinggi. Kan normalnya aja 120 sampai 180 ya, 120/80 normalnya segitu. Pokoknya ambang itu aja. Kita itu biasanya menganggap tensi tinggi itu di atas 140 kalau di ruangan saya sih biasanya ya Pak ya. 140 ke atas itu udah termasuk dibilang hipertensi. Yang dibilang emergensi 160 ke atas. Makanya kenapa pasien jemaahnya waktu itu tuh harus dirujuk ke klinik. Kalau misalkan tidak tertangani, dia harus ke rumah sakit. Ada juga beberapa yang HB-nya ternyata begitu dicek 6. Dia dibawa ke rumah sakit harus transfusi dulu. Otomatis dia tidak berangkat bersama kloternya. Dia berangkat ke kloter berikutnya. Gitu. Sebisa mungkin semuanya di sini aman, sehat ya. Makanya jaga makanan yang bergizi, hindari stres, jangan begadang. Begadang termasuk bikin badan kita ini jadi nggak bener Bu, metabolismenya bisa ngakibatin tensi tinggi juga. Ya, begadang dalam batas yang bisa bisa di inilah gitu ya. Nah, terus kenapa Pak? Nah, ya. Makanya kenapa kemarin ya. Enggak, karena tahun kemarin itu kalau ngelihat nggak berita ada jemaah yang hilang. Karena itu dia demensia, dia tiba-tiba pikun di sana. Ternyata kejadiannya itu kalau yang saya dapat ceritanya adalah jadi dia sama pendamping sama anaknya nih. Nah, anaknya itu karena ngelihat si bapaknya ini mungkin lelah atau nggak orientasinya nggak sadar penuh, jadi dia ditinggal nih di kamar, ditutup kan. Nah anaknya keluar. Tatonya si bapaknya ngintilin dari belakang. Dari situlah sampai saat ini katanya tidak ketemu itu bapaknya. Itu tahun kemarin kalau nggak salah kejadian. Gangguan jiwa. Ya, itu salah satunya yang terjadi. Iya. Yang selanjutnya memakai masker ya. Memakai masker sih sebetulnya general ya bisa kalau di sana sebaiknya wajibnya pakai masker ya. Kan ada yang bilang kalau masker itu tidak boleh pada saat ihram ya. Sebetulnya masker itu kita berpikir sebagai alat pelindung diri, alat kesehatan, bukan yang berjahit. Kalau yang saya dapat informasinya dari Puskes Haji itu tidak apa-apa pakai masker gitu. Karena dia bukan alat untuk yang larangan, bukan untuk aurat, tapi dia sebagai fungsi sebagai alat kesehatan. Itu aja. Kalau dengan jemaah seluruh dunia sebanyak itu kan penularan lewat udara itu sangat mungkin terjadi. Nah, salah satu pencegahannya ya kita pakai masker untuk minimal. Nah, ya kan? Iya. Sebetulnya sih boleh. Kenapa? Kalau tadi gunanya masker ya, karena kita lihat tahun kemarin itu musim panas. Iya. Dan kemungkinan
akan sama halnya Hmm. dengan jadi tahun kemarin itu ada beberapa jamaah yang nggak bawa masker. Ya, karena memang kondisi kalau musim panas pasti cuaca Mekah atau Madinah hujan. Betul. Ya, jadi akhirnya banyak berakibat orang itu pilek, batuk, radang dan itu susah akan disembuhkan. Betul. Gitu. Maka tadi untuk menghindari itu, gitu ya. Ya tadi gunakan masker ketika di Mekah, di Madinah atau di Al-Husna, karena memang Al-Husna juga penting ya. Betul. Al-Husna itu banyak juga ngebul dan sebagainya. Akhirnya ngebul itu ada yang tidur di tenda yang juga ada apa namanya itu ya, fasilitas yang baik. Ya, tadi akhirnya muncullah penyakit ketika di Al-Husna itu. Betul. Ya, tadi mungkin gunanya masker untuk kesehatan, walaupun tadi kalau pakai masker tidak boleh. Iya, sebetulnya lebih ke arah untuk pencegahan aja sih kita untuk pakai masker itu ya sebagai alat kesehatan, bukan berpikir bahwa boleh tidak bolehnya, tapi kan untuk diri kita sendiri gitu ya. Gitu. Selanjutnya, Kak nggak bisa Kak. Oh. Ya. Selanjutnya. Pesan penting, stop begadang H-3 sebelum keberangkatan. Biasanya kan rata-rata acara syukuran ya, ratib segala macam, menerima keluarga gitu. Sebisa mungkin pesan saya sebagai tenaga kesehatan dilakuin ini ya, H-3 sebelum berangkat itu jangan capek-capek. Terus ya ini mayoritas tensi jemaah naik pada saat di asrama haji, itu sering ketemunya itu. Dan resikonya batal terbang karena di sana mereka ketat banget dari BKK itu yang pengecekan kesehatan itu mereka ketat banget soal kalau ya ketika di asrama mungkin masih normal mereka ya tensinya. Ketika di embarkasi di bandara, ketika di tes itu di pengecekan naik betul tensi. Nah itu biasa karena cemas. Iya. Balik lagi ke situ. Kemungkinan kalau di asrama haji mereka bisa tidur, makan itu mungkin cukup ya. Tapi ketika kalau melihat jadwal penerbangan, mereka kan harus malam keluar dari itu. Dan itu dipengecekan kembali. Nah itu yang khawatirkan mungkin para jemaah yang pada akhirnya tensinya tinggi. Maka itu untuk solusinya seperti apa? Biar jemaah itu ketika di embarkasi dalam keadaan bisa berangkat. Yang penting saya kemarin itu biasanya 120. Tapi sebetulnya nggak ada pikiran apa biasa aja. Tapi nggak tahu ketika dicek itu hampir 180. Nah itu saya juga nggak tahu. Tapi kalau dalam kondisi tidur kita tidur terus makan juga di asrama haji ya lumayan cukup. Tapi nggak tahu ketika di embarkasi ternyata pas cek itu 180. Sebetulnya kita dalam posisi duduk ke berdiri aja itu langsung bisa loncat. Betul, bisa loncat. Sebetulnya kalau mungkin bisa langsung ngeloncat tinggi itu mungkin salah satunya ya intinya harus banyak istirahat sih. Sebelumnya kita harus istirahat. Dan pikiran itu kalau bisa dikosongin, maksudnya dari beban dunia ini kita kosongin dulu gitu. Ya dikosongin. Kalau yang punya hipertensi ya harus diminum obatnya gitu. Apa? Betul. Mungkin karena crowded banyak orang gitu jadi pikiran ya. Bisa. Betul. Supaya tidak melonjak tensi terlalu tinggi dan mengakibatkan jamaah tidak berangkat. Padahal kan dia nggak punya riwayat tensi, nggak punya. Cuma karena tadi tensi melihat itu orang crowded banyak dan banyak bermasalah itu kan ketika ada di depan kita tuh ada yang begini kita udah stres. Nah itu bermuncul akhirnya. Nah mungkin harusnya tim kesehatan itu ada yang bersosialisasi ini bagaimana nih jamaah yang ternyata
Nggak kepikiran gitu. Iya. Sekarang kita mikirinnya begini aja sih. Kita perjalanan ke sana kan untuk ibadah ya, gitu. Kita orientasinya lebih ke ibadah aja. Jangan kita mikirin wah di sana terlalu banyak orang, wah terlalu di sana gimana makannya, di sana gimana ya bisa berjalannya ya. Jangan mikirin ke arah situ. Kita lillahi ta'ala aja. Ketika kita semua menyerahkan ke Allah, insya Allah semuanya akan dimudahkan. Inti hatinya kita berpikir ke lillahi ta'ala aja gitu kan. Kita di sana untuk ibadah, untuk rumah Allah. Jangan dibawa stres di sana banyak orang gitu. Terus paling salah satu yang bisa kita lakuin itu adalah healing terapi. Dengan healing terapi itu bisa kita lakuin mandiri dengan kita tarik napas dalam, lama-lama kita keluarin. Itu dengan kita pejamin mata, kita tarik napas dalam, keluarin itu cuma 1 menit aja, udah enakan, udah berasa sih tekanan darahnya itu. Biasanya ketika di embarkasi, mereka ada yang pasal yang capek sih, capek. Mungkin dia juga capek, kita juga dalam keadaan pas ketika di lebih langsung bawa klinik, ya. Dan itu jangan betul-betul stres ya. Gitu kan. Seharusnya mungkin dikembalikan lagi secara lebih halusnya mungkin ya. Jadi dari kesehatan kayak kita didik anak-anak gitu. Ya makanya kalau untuk biasanya kan kalau yang kemarin saya di asrama Bekasi ya, jadi memang mungkin kenapa yang bikin stres jemaah itu kemarin itu mereka begitu turun bis langsung suruh tensi. Makanya pada tinggi suruh ke klinik gitu. Memang sebetulnya harus ada jeda dulu sih seharusnya ya gitu. Cuman kan yang mengatur itu semua kan bukan kita ya Bu ya. Harusnya tenang dulu ya. Iya. Betul. Iya memang, iya sih saya sendiri juga berpikir waktu saya kemarin jadi relawan di sana ya, saya mikir ini langsung banget ya dari bis langsung dicek, harusnya kan enggak. Makanya kemarin banyak yang dapat sampai 190 karena mereka cemas. Gitu. Nah, kan nanti kan ada pengecekan lagi nih di bandara ya. Nah nanti misalkan begitu di asrama itu dicek tinggi, nggak apa-apa ke klinik, tapi nggak langsung gitu. Kayak misalkan kita ke kamarnya aja dulu, kita healing terapi dulu. Kan nanti begitu di asrama, di kliniknya itu kan nanti kan kita dicek lagi nih. Begitu kita misalkan direkomendasikan kita cek lagi. Kalau misalkan aman, ya alhamdulillah. Kalau misalkan masih tinggi, biasanya sih dikasih obat. Tapi jangan terlalu dipikirin lagi. Balik lagi, udah jalanin aja dah, gitu. Lebih kerasa takut ya sebenarnya. Jangan. Tapi emang kasus yang kemarin itu nggak berangkat itu bukan karena kesehatan ya? Iya. Karena memang visanya nggak keluar. Ada beberapa yang visanya tidak keluar, terus memang ada juga memang kondisi yang kesehatannya dia misalkan kayak HB-nya rendah banget gitu, terus pas dicek aktivitas fisiknya kira-kira dia nggak mampu nih, misalkan ada luka di kakinya, misalkan lukanya yang kira-kira bakal ini banget gitu, mengganggu banget gitu, itu mungkin penilaian mereka bisa aja tidak terbang gitu. Tapi kita sih berharap semua di sini aman ya. Berdoanya ketika di asrama, di bandara, di sana semua pokoknya aman. Ya, kita jangan berpikir ke arah sana dulu ya. Kita jalan, kita seneng-seneng aja. Atau kita di sana kan jalan-jalan ke rumah Allah. Kita aja mikir ya. Amin ya. Selanjutnya ya. Nah, catatan penting lagi nih. Kita kan naik pesawat pakai tangga ya. Nah, pakai tangga. Kalau misalkan ini kayak nenek nih, misalkan jalan 50-100 meter aja nggak kuat, harus wajib bawa kursi roda. Ya, gitu. Biar memudahkan aja bawa kursi roda. Jangan lupa, penting, bagi yang punya obat rutin, itu wajib dicatat apa aja obatnya. Biasanya nanti di surat istiqorohnya itu nanti dicatat obat apa aja yang dibawa. Dan itu kalau bisa jumlahnya harus sampai pulang. Kalau bisa dilebihin dah dikit kalau sampai pulang gitu ya.
Takutnya nanti di sana kurang atau hilang atau gimana gitu kan. Itu aja. Terus kalau misalkan pakai obat racikan, minta dulu kopi resepnya. Biar kalau misalkan kehabisan di sana, bisa minta di sana di klinik di Rhapsody. Yang penting harus ada kopi resepnya. Itu baru bisa. Ya. Terus obat yang diminum dalam 3 kali 24 jam itu harus taruh di tas paspor. Jangan taruh di koper besar. Kalau di koper besar udah susah karena koper besar itu kan biasanya berangkatnya H-1 H-2 ya Bu ya. H-1 H-2 udah berangkat duluan kopernya. Jadi kalau yang punya obat rutin diminum 3 kali 24 jam harus dibawa di tas yang bisa dibawa kemana-mana, yang gampang dijangkaunya. Terus kita juga di sana di sini maksudnya coba untuk latihan berjemur 10 sampai 15 menit di jam 9 sampai 10. Untuk kita latihan suhu di sana ya. Suhu di sana itu bisa 42-an, 42 lebih ya. Kalau udah derajat di sini aja kita kemarin 39 aja luar biasa ya. Apalagi di sana 42 derajat. Terus wajib membawa APD saat di Arab Saudi. APD itu adalah alat pelindung diri ya. Contohnya alas kaki, kacamata hitam, itu bawa ya. Terus payung, sunscreen atau pelembab, sama bawa semprotan air dan botol minum kosong ya, biar kita bisa isi ulang di sana. Semprotan air ini fungsinya buat nyemprot muka kita karena di sana itu kan panas banget. Kadang muka yang sampai merah itu biasa ciri-ciri heat stroke nantinya. Jadi untuk bisa ngeredam panas muka kita itu disemprot ya. Terus untuk alas kaki ini juga nanti kalau misalkan keluar Masjidil Haram atau Masjid Nabawi misalkan ya, itu kan kondisi lantainya panas banget. Kalau misalkan sendalnya, kalau bisa sendalnya itu dibawa sendiri. Jangan dibawa sama istri saya jadi nggak bawa sendal. Tapi keluar masjid, nyeker. Begitu udah sampai di hotel, lepuh. Kebanyakan kayak gitu. Jadi kalau bisa nanti sendal itu dibawa masing-masing aja. Bawa tas sendiri, tas yang kecil, tas gendong kecil untuk bawa sendal, air minum, botol minum kosong. Ya, pastikan harus dipakai. Persiapan untuk fase di sana ya Pak ya. Kita fase penerbangan nih saat di pesawat. Nanti kalau bisa kan kita kan penerbangan bisa 9 jaman ya Bu ya, 9 jaman. Itu kita jangan terlalu kaku karena kita takut, tapi kita melakukan peregangan ya, peregangan ya kayak kita mau olahraga aja gitu, peregangan gitu ya, nggak apa-apa, tapi di tempat duduk. Terus pakai kaos kaki karena dingin ya. Minum air putih. Jangan takut minum air putih di pesawat karena bolak-balik kamar mandi. Jangan takut ya, tetap harus minum. Jangan sampai kita berangkat di sini sehat, pulang kita malah jadi sakit ginjal gara-gara nggak mau minum. Ya. Terus jangan menahan BAK, jangan menahan kencing, sama minum obat kalau misalkan mabokan. Ya, biasanya antimo ya Bu ya. Ya. Terus sebelum Armuna, karena kita nanti berangkatnya dari Mekah ke Armusna ya, karena kita gelombang 2, jadi kalau bisa stop umroh sunnah sama 1 minggu sebelum puncak haji. Jadi H-5 sebelum puncak haji itu kita udah istirahat di rumah. Karena kan bus sholawat juga kan nggak jalan ya. Kita jadi ngelakuin kegiatan semua di hotel ya, untuk meminimalkan kelelahan fisik di sana. Intinya untuk menyimpan energi selama 5 hari sebelum puncak haji. Nah, puncak hajinya nih. Jadi pada saat di Arafah itu nanti kalau bisa jangan keluar tenda ya, di dalam tenda aja, kecuali kalau misalkan kebelet mau ke toilet baru boleh. Minum 200 ml per jam. 200 ml itu ukurannya kayak aqua botol ya, aqua gelas ya, maaf, aqua gelas. Itu per jam. Karena panas ya, pasti nggak akan berasa kepengen pipis kok. Jadi minum banyak juga nggak akan berasa pipis. Karena kemarin saya ngerasain sendiri waktu saya pelatihan kemarin, saya ngikutin manasik itu dengan jam 10, jam 11 itu luar biasa. Saya biasanya minum 2 gelas sampai pipis, itu 2 botol aja nggak ngerasa pipis. Di Indramayu panasnya luar biasa itu kemarin, nggak berasa kepengen kencing. Apalagi di Arab Saudi. Terus menjaga ihram, menjaga kebersihan dan lapor jika sakit. Ya. Pada saat Muzdalifah, bawa makanan ringan, bawa air putih,
Dan usahakan makan sebelum ke Musdalifah. Tidur secukupnya dan menjaga kebersihan. Pada saat Mina ya, mau ke Jamarot, kalau misalkan tidak mampu Jamarot, itu dibadalkan saja. Terus tetap di tenda selama siang hari itu, minum air 200 ml per jam, mandi sekali sehari saja, biar kulitnya nggak kering, sama menjaga kebersihan tetap ya Bu ya. Nah, setelah awal musnah itu kita kan pasti akan kembali lagi ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah ya. Kalau misalkan terlalu overload ya kita bisa gunakan skuter. Kalau misalkan disediakan di sana skuter ya. Terus minum air 200 ml per jam tetap, menjaga kebersihan dan tetap memakai APD karena luar biasa crowdednya itu pada saat tawaf ifadah itu. Nah, pasca musnah ini ya. Terus kalau kita kan bakalan ke Madinah nih selanjutnya ya. Kalau nggak lelah ya jangan maksain arba'in. Arba'in memang sebetulnya sunnah yang diwajibkan juga ya Bu ya. Tapi kalau misalkan kiranya fisiknya nggak kuat, jangan maksain diri. Terus makan dan minum teratur, minum obat teratur, kontrol kesehatan dan memakai APD tetap. Nih, laporkan segera bagi yang punya sakit jantung misalkan. Kalau misalkan ada nyeri dada, berdebar, sesak berat, lapor ya ke petugas kesehatan. Yang untuk punya sakit gula, diabetes, kalau udah ngerasa lemes, mata gelap, pusing, sesak napas, lapor juga ke kita ya Pak, Bu. Dan heat stroke ini yang paling banyak nih di sana, itu kalau udah berasa pusing, demam, mual, muntah, rasa bingung, linglung, kejang, biasanya ciri-ciri heat stroke di sana ya. Nanti laporin aja ke kita. Terus apa nih tulisannya begini banget. Biasanya kalau jamaah dengan sakit jantung itu biasanya hipertensi, diabetes, PPOK ya. Biasanya itu dia satu ini tuh kebanyakan penyakitnya seperti itu. Ada dokter yang ada dokter ada juga dokter yang untuk menangani setiap jamaah sakit pertama-tama. Iya, kalau saya kan kebetulan berdua nih nanti tenaga kesehatannya, itu kita kloter, perawat dan dokter kloter. Kalau misalkan sama kita berdua nanti tidak tertangani, biasanya kita lapor ke sektor atau ke klinik satelit nanti di situ. Nanti kemudian tidak lagi ke ini, kita baru ke KKI, baru kalau misalnya tidak tertangani lagi, kita ke rumah sakit Arab Saudi. Gitu. Ada yang sakit jamaah dan ke sektor, kemudian memang satu hotel dengan apa namanya jemaah. Kalau ada jamaah yang sakit, bisa dokternya udah urgen dibawa ke sektor. Iya. Tapi karena sektor penuh, kalau Pak Agusnya mereka udah ada kelelahan, akhirnya mereka yang jamaah ini pada malas untuk berobat. Makanya mungkin yang dari kloter. Iya. Memang rencana juga pasti nanti insya Allah ya kalau saya dikasih sehat, saya pasti akan rajin visitasi sih ke kamar-kamar utama yang resiko tinggi sama lansia. Insya Allah nanti bakal tercover semua. Makanya doain juga tenaga sehatnya sehat, ibu bapaknya juga sehat jadinya nggak nginin ke gitu ya. Tapi dokternya juga orangnya jauh nih dari Indramayu makanya nggak bisa datang ke sini. Jadi ada beberapa jamaah yang sakit namanya di kamar. Tapi karena dokternya sigap gitu ya. Yang penting komunikasi aja. Kalau misalkan komunikasinya ke kita susah, yang penting gak ke kepala regu dulu, ketua regu dulu. Pokoknya harus, yang penting komunikasi aja sih Bu. Komunikasi ke kita, kalau misalkan ke mereka susah, ya ke kita nanti kita pasti akan mengusahakan mana dia bisa dibawa gitu. Iya, makanya kita berdoa semua sehat ya. Iya, kalau misalkan ada yang punya luka, itu kalau bisa ditanganin dulu yang benar ya, selama sebelum berangkat ya. Kalau misalkan ada luka di kaki yang punya gangren, diabetes, biasanya kan ada beberapa yang punya luka ya. Koreng ya. Terus, oke. Untuk lansia nih, kalau misalkan dia tidak bisa menahan kencing, bawa pampers ya Mak ya. Bawa pampers minimal 82 ya, karena satu di sana toilet mengantrinya luar biasa.
Jadi kalau bisa bawa pampers. Wajib bawa kursi roda. Terus bawa minuman sereal atau bubur instan kayak energen, atau itu cuma buat ini aja, buat ngisi-ngisi perut aja ya untuk lansia. Terus bawa obat yang biasa diminum, jangan sampai tidak memakai alas kaki. Jadi harus pakai alas kaki. Nah, khusus jamaah dengan diabetes, kalau bisa bawa kurma di tas paspor, bawa berapa aja. Jadi ketika dia berasa lemes, dia bisa makan 1, makan 2 gitu ya. Terus jangan makan kalau misalkan nggak minum obat. Gimana sih maksudnya? Jangan, intinya kalau kita nggak makan, jangan minum obat, gitu ya. Kalau kita nggak makan, jangan minum obat. Kalau kita tetap minum obat tapi kita nggak makan, bisa pingsan nanti. Bawa minuman sereal atau bubur instan, itu untuk bisa mencegah lemas aja sih sebetulnya ya. Terus bawa obat yang biasa diminum dan jangan sampai tidak memakai alas kaki. Ini ke lansia, balik lagi ya ke lansia. Maaf. Terus kalau gemeteran atau lemes, lapor lagi ke petugas ya. Untuk yang punya jantung nih, hipertensi, kalau dadanya berasa nyeri, coba istirahat dulu ya. Istirahat dulu, terus obat jantungnya wajib dilaporin kalau kurang jumlahnya ya. Biasanya nanti minta lagi kalau misalkan saya obatnya habis, nanti lapor aja ke kita, nanti bisa kita tambahin. Terus kalau misalkan capek ya jangan dipaksain ya. Intinya Allah yang mengundang, Allah juga yang akan jagain. Semoga Allah jaga kita semua sehat, kita istiqomah berangkat sampai dengan pulang kembali, kita berangkat utuh, pulang utuh. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya semoga menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.